Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu bahwa di video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli sebuah saham. Silakan riset terlebih dahulu jika ingin menjual ataupun membeli sebuah saham. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi saham ini adalah MPMX. MPMX ini didirikan pada tahun 1987. Perseroan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, yaitu adalah penjualan retail sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, dan asuransi, sampai merambah ke jasa dealership penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online. Jadi untuk bisnis MPMX ini sendiri cukup menarik ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat ke valuasinya. Untuk valuasi dari MPMX ini kalau kita lihat PIR-nya itu adalah 8,5, sedangkan PBV-nya adalah 0,77. Itu setara dengan PBV rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke net income-nya. Untuk net income pada tahun 2023 MPMX membukukan laba 526 miliar, sedangkan tahun 2024 adalah 582 dan tahun 2025 ini perkiraan adalah 614. Jadi ini menarik untuk MPMX. Lalu kita lihat di EPS-nya. EPS MPMX pada tahun 2023 adalah 117. Sedangkan pada tahun 2024 adalah 130 dan perkiraan di tahun 2025 adalah 137. Meskipun ada penurunan di tahun 2025 di kuartal 1 Bapak Ibu, tapi ini masih permulaan, nanti kita tunggu di kuartal 2, 3 dan kuartal 4-nya. Oke, lanjut kita ke revenue. Untuk revenue tahun 2023 adalah 13,8 triliun. Sedangkan tahun 2024 adalah 15,7 dan perkiraan di tahun 2025 itu adalah 15,9. Nah, kalau kita lihat di kuartal satunya ini Bapak Ibu, ternyata revenue dari MPMX ini tidak turun ya Bapak Ibu, malah naik. Tapi di EPS dan net income tadi itu malah turun. Ya barangkali ini karena beban usaha yang meningkat. Oke, langsung kita lanjut saja di manajemen effectiveness. Kalau kita lihat di ROA-nya MPMX bisa menghasilkan 6%, sedangkan ROE-nya itu adalah 8,9. Ya meskipun ini kurang, kalau saya memiliki target itu adalah 10% ya Bapak Ibu. Meskipun ini kurang, tapi saya rasa ini cukup menarik untuk MPMX. Lalu kita langsung menuju ke dividennya. Nah, untuk dividennya Bapak Ibu, payout ratio-nya itu ada di 83,5, sedangkan dividen yield-nya itu adalah 10,45. Dan ini merupakan salah satu dividen yang menarik untuk MPMX di harga yang sekarang. Dan kalau kita lihat di dividen historisnya, MPMX itu selalu membagikan dividen ya Bapak Ibu selama 5 tahun terakhir, bahkan saat COVID-19. Lalu untuk dividen MPMX ini adalah 1 tahun sekali dengan dividen yang cukup besar, yaitu adalah 10%. Ini bisa dijadikan mesin ATM dalam sebuah saham. Itu Bapak Ibu. Lanjut ke valuation tool-nya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini MPMX EPS-nya itu adalah 128 dengan custom growth rate-nya itu 5%-an dan min selama 3 tahun adalah 8,25. Maka target MPMX itu sebenarnya juga sudah sedikit ya Bapak Ibu, atau ngepres hanya 1%-an. Bisa nggak kira-kira lebih dari ini? Ya sebenarnya juga bisa saja Bapak Ibu, tapi ya tergantung market saja apakah MPMX ini diapresiasi dan layak mendapatkan harga yang tinggi. Nah, lalu kalau kita lihat sebenarnya grafiknya bagaimana sih? Nah, untuk MPMX sendiri Bapak Ibu itu memang sudah naik dalam beberapa minggu ya Bapak Ibu. Terlihat di sini kalau bottomnya itu ada di 925 dan dia sudah naik tinggi ya sekitar 18%-an. Nah, untuk harga yang sekarang bagaimana? Nah, itu tergantung strateginya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan dividen sekitar 10% atau tidak? Karena nanti setelah SD biasanya harganya akan turun sesuai dengan dividen yield yang didapat. Jadi jika 10% maka biasanya juga akan turun sekitar 10%-an.
mungkin targetnya turun itu ada di angka 1000-an. Itu untuk MPMX. Jika Bapak Ibu belum punya, bisa saja Bapak Ibu menunggu di bawah harga 1000 ya Bapak Ibu. Lalu bisa disimpan sampai tahun depan. Begitu untuk MPMX. Kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri Bapak Ibu, PBV-nya itu adalah 0,77 dari rata-rata juga 0,77. Lalu untuk net income dan EPS itu memang kelihatan turun tadi, tapi sebenarnya revenue-nya itu meningkat. Barangkali di sini turun karena ada beban usaha yang harus dibayarkan. Untuk dividen MPMX sendiri adalah 10% lebih di harga saat ini, dan MPMX ini selalu membagikan dividen. Dan terakhir untuk harganya ini saya rasa juga cukup premium karena memang sudah naik dari harga 925 tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu pembahasannya. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya? Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita kembali ke video selanjutnya.